Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 44. Penggemar privasi. Setengah jam berikutnya. Film telah selesai. Winda merentangkan kedua tangan ke atas merenggangkan otot-ototnya yang tegang, karena menonton TV terlalu lama. Winda melirik ke arah jam yang tergantung. Ternyata sudah hampir tengah malam. Pantas saja ia merasa udara semakin dingin. La mendengar suara dengkuran kecil dan hembusan nafas berat dari samping kirinya. Sontak ia langsung menoleh. Mulutnya melengkung membentuk sebuah senyuman. Melihat wajah tampan yang menggemaskan John sedang terlelap. Sangat lucu. Dia pasti sangat kelelahan, ucapnya dengan menyentuh bibir John. Mulut pria itu terbuka sedikit. Entah kenapa ingin sekali ia mengecup yang ia sentuh itu. Tak menunggu lama, ia pun meluncurkan niatnya itu. Satu kecupan masih kurang, dua kecupan masih nanggung, sampai pada akhirnya 3 kecupan berturut-turut. Winda tersenyum dengan puas. Tangannya terulur mengusap pucuk kepala John dengan lembut. Itu hadiah untuk kerja kerasmu hari ini, maafkan aku. Seharusnya aku yang mengatakan itu terlebih dulu, wajar jika kau marah padaku, ucapnya pelan seraya tersenyum simpul. Pria itu menggeliat sekejap namun kembali tenang lagi. Kali ini waktunya Winda yang beraksi. Ia beranjak dari sofa dan berjalan masuk ke dalam kamar. Mengambil bantal dan selimut, lalu kembali ke ruangan tadi. Winda pun berjongkok di depan sofa, untuk menarik pijakan sofa yang bisa ditarik memanjang. Menjadikan sofa itu lebar seperti sebuah tempat tidur. Dengan cekatan Winda menaruh bantal di kepala John dan memakaikan kaos kaki tidur. Agar pria itu tidak merasa kedinginan. Tidurlah yang nyenyak, selamat malam John, ucapnya seraya mengecup kening John dan membentangkan selimut menutupi tubuh mereka berdua. Namun ketika hendak memperbaiki letak bantalnya, tak sengaja tangannya menyentuh benda keras di sela-sela sofa. Ternyata itu adalah ponsel milik John. Apa ini ponselnya? Winda menatap ke arah John yang masih terlelap dengan tenang. Tiba-tiba saja ponsel itu bergetar, membuat Winda tersentak. Oh my god! Sial kau Ken, umpatnya pelan. Untuk apa Ken menghubungi John di tengah malam? Winda kembali menatap ke arah John, tidak ada tanda-tanda jika pria itu terganggu. Ia pun segera menjawab panggilan itu. Ada apa Ken? Tuanmu sedang tidur, memangnya ada hal penting apa semalam ini kau menelpon? Tanyanya. Maaf Nona, saya tidak sengaja. Sekali lagi maafkan saya sudah mengganggu, jawab Ken dengan nada lirih. Baiklah, tidak apa-apa. Winda pun memutuskan panggilan sepihak. Huff. La menghela nafas panjang. Dasar asisten aneh. Batin Winda. Saat panggilan terputus, layar ponsel John terganti. Menampakkan layar wallpaper depannya. Mata Winda terbelalak. Bagaimana bisa, ucapnya tak percaya. Kapan dia mengambil foto ini? Tuan John, ternyata diam-diam kau adalah penggemar rahasiaku. Winda tersenyum dengan wajah yang merah. Bagaimana tidak jika gambar dirinya sedang tersenyum bermain di pasir pantai, terpampang jelas di layar depan ponsel pria dingin itu. Karena merasa penasaran, Winda pun iseng untuk mengintip galeri foto ponsel John. Maafkan aku pria dingin, aku sangat penasaran, cekak-cekak. Ia tertawa pelan. Dengan cepat, jari jemarinya bergerak di atas layar ponsel John. Klik. Wah, kau benar-benar, Winda tak bisa berkata-kata lagi. Hampir rata-rata isinya adalah gambar dirinya, yang diambil secara tidak sengaja atau memang disengaja. Ada yang diambil dari arah dekat maupun jauh. Ketika berada di rumah, di kantor, dan tempat-tempat lainnya, bahkan waktu mereka berada di Beijing.
Foto-foto itu diambil saat dirinya sudah menikah dengan John. Apa dia benar-benar memiliki perasaan padaku? Apakah ini tidak salah? Apakah ini tidak berdampak buruk? Aku merasa diriku tidak pantas berdampingan, apalagi jika harus menerima cinta darimu John. Dunia kita berbeda John. Aku bukanlah siapa-siapa, aku hanyalah seorang wanita yang pekerjaannya di dunia gelap. Bahkan dengan tangan ini, aku sudah membunuh banyak orang. Apakah aku masih bisa dibilang pantas? Tuturnya yang tanpa sadar meneteskan air mata. Winda menatap tangannya yang mengambang ingin menyentuh wajah John. Namun dia tidak menyentuhnya, dan menarik kembali tangannya itu. Winda mengusap air matanya. Tapi air mata itu terus saja menetes. Berderayan membasahi wajahnya yang cantik. Tetapi tiba-tiba saja, Winda terkejut ketika tangan John menyentuh wajahnya dan mengusapkan air matanya. Dilihatnya pria itu membuka mata dan menatap dirinya. Memangnya kenapa jika kau bukanlah siapa-siapa? Ataupun kau hanyalah wanita yang kerjanya di dunia gelap? Apa aku tidak boleh mencintai wanita seperti itu? Apakah ada yang melarangnya? Ucap John. Pertanyaan-pertanyaan itu seketika membungkam mulut Winda. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. John, kau. Ia terbata-bata. Kenapa kau menangis? Apakah aku mengizinkanmu untuk menangis, gadis bodoh? Ucap John dengan wajah datarnya. Aku. Ia masih terbata-bata. Kemarilah. John menarik Winda ke dalam dekapan hangatnya. Berhentilah menangis, apakah tangisanmu ini menggambarkan jika kau juga memiliki perasaan padaku? Ayolah, jangan membuat cintaku ini hanyalah cinta sepihak gadis bodoh. John mengelus-elus kepala Winda. Apakah aku diizinkan untuk memiliki perasaan seperti itu padamu? Lirihnya pelan sembari bersandar di dada John yang berdetak sangat kencang. Tentu saja, jadi apakah kau mau membalas cintaku ini? John tersenyum. Dengan malu-malu Winda menganggukkan kepalanya. Dengan air mata yang semakin deras mengalir. Ia juga mengeratkan pelukannya. Seakan enggan untuk melepaskan John kala itu. Tapi John, aku hanyalah. Kata-katanya terhenti. Hus. Aku tidak mau mendengar perkataan seperti itu lagi. Aku tidak mengizinkan kau mengatakannya lagi. Jika kau melanggar aku akan menghukummu. Ucap John. Dan juga, lanjut John namun terhenti sejenak. Ada apa? Winda menengadahkan kepalanya untuk menatap wajah John. John meraih tangan Winda lalu menggenggamnya. Tangan ini, sekarang ada aku. Aku tidak akan melepaskannya, apalagi membuat tangan ini kembali ke masa lalu, percaya dirilah. Sekarang kau adalah istriku, istri seorang John Lewis. Kecupan hangat mendarat di punggung tangan Winda. Terima kasih John, ucap Winda. Untuk apa gadis bodoh? Tanya John. Untuk semuanya, sahut Winda. Aku yang berterima kasih, karena Tuhan sudah mempertemukan aku denganmu, ucap John seraya mengecup pucuk kepala Winda. Berjanjilah satu hal, lanjutnya. Apa? Winda menatap wajah John dengan penasaran. Tetaplah bertahan dan jangan pergi dariku, apapun itu yang terjadi. Aku mohon, pinta John menatap lekat wajah Winda. Keduanya saling menatap dengan lekat. Nampak sebuah cinta terpancar dari mata mereka masing-masing. Cinta dari seorang pria dingin yang sebelumnya selalu merasa kesepian dengan hidupnya. Dan cinta dari seorang gadis penuh duka dan luka akan perjalanan hidup maupun perjalanan cintanya. Keduanya hampir sama-sama memiliki jalan hidup yang berat. Winda mengangguk sambil tersenyum dan berkata, berjanjilah kau juga akan begitu sebaliknya padaku. Aku berjanji, bahkan sampai mati pun. Aku tidak akan meninggalkanmu, gadis bodoh, ucap John. Sedetik kemudian,
Dia pun mengecup Winda dengan penuh kehangatan. Kelembutan yang dia berikan membuat Winda ikut terbawa suasana. Seketika udara terasa hangat, tidak lagi dingin. Kecupan itu membuat sesuatu dari dalam diri mereka masing-masing bangun. Dan menginginkan sesuatu yang lebih. Winda melingkarkan tangannya di leher John selagi ciuman hangat itu berlangsung. Tanpa sadar keduanya ikut terhanyut dalam sebuah permainan. Sampai tidak memperdulikan di mana mereka sekarang berada. John menarik tali yang mengikat gaun malam Winda. Lalu mulai menikmati setiap lekukan tubuh gadis itu. Malam yang panjang dan penuh cinta. Mereka kembali bercinta dengan penuh gairah. Setelah itu tertidur dengan saling berpelukan di dalam selimut tebal. Tak lepas tangan Winda dari genggaman tangan John. Pria itu juga tak henti-hentinya menciumi pucuk kepala gadisnya. Sampai ia terlelap. Suara cekikikan dari seorang gadis terdengar. Gadis itu menutup mulutnya sendiri untuk meredam suara tawanya. Bagaimana tidak, jika dia melihat pandangan yang sangat lucu tepat ada di depannya. Pencahayaan di ruang santai depan TV itu masih sangat gelap. Namun keadaan dua orang yang tertidur di atas sofa sambil berpelukan jelas terlihat. Baguslah, mereka berdua ternyata sudah baikan. Mereka bukan hanya pasangan aneh, tapi juga sangat labil, selalu saja bertengkar hanya karena masalah kecil, gumam Naya sambil geleng-geleng kepala. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Naya terkejut dan jadi gelagapan. Itu pasti Ken, karena memang sudah terbiasa. Setiap pagi pria itu pasti masuk dan membuatkan minuman untuk tuannya. Namun pagi ini keadaan sangat tidak memungkinkan. Jangan sampai Ken melihat John dan Winda yang tengah tidur di ruangan santai. Apalagi John yang dalam keadaan bertelanjang dada. Meskipun berselimut tebal, tetap saja tidak boleh, pikir Naya. Tidak ada yang boleh melihat sang kakak dan kakak iparnya itu dalam keadaan sekarang. Walaupun itu Ken asisten pribadi. Naya pun dengan cepat berlari menghampiri Ken yang masih berada di ambang pintu. Ken, sapanya tersenyum kikuk. Pagi Nona, sapa Ken balik dengan membalas ramah senyuman Naya. Naya langsung menggandeng tangan pria itu. Lalu menariknya keluar dari apartemen. Nona, apa yang kau lakukan? Tanya Ken dengan kebingungan. Wajahnya memerah, namun bukan karena kebingungan. Melainkan karena tangannya yang tiba-tiba digandeng oleh Naya. Ken merasakan dadanya yang berdebar kencang. Seketika ia langsung melepaskan tangan Naya. Dan merapikan jasnya yang kusut. Maaf, ucap Naya. Merasa tidak enak karena sudah membuat jas Ken kusut. Tidak apa-apa Nona, saya harus kembali ke dalam, jawabnya gugup, pandangan mata Ken tidak tertuju pada Naya. Karena dia sangat gugup malu untuk memperlihatkan wajahnya yang tersipu. Jangan Ken, teriak Naya tiba-tiba. Lagi-lagi ia menyentuh tangan Ken, sontak membuat pria itu terkejut dan langsung menoleh. Ada apa Nona? Saya harus menyiapkan sarapan untuk Tuan John. Tidak perlu Ken, kakak ipar dan kakak sedang sarapan bersama, alasan Naya. Agar Ken tidak bersikeras. Kalau begitu bagus, saya harus memberikan berkas penting untuk Tuan, ucap Ken sambil mengerutkan dahi. Merasakan keanehan dari gadis yang ada di hadapannya itu. Kakak ipar sedang tidak ingin diganggu, cegah Naya kembali. Benarkah? Ken masih menatap heran. Tetap saja saya mesti bertemu dengan Tuan, lanjutnya kemudian. Aku sudah terlambat, kau harus mengantarku sekarang juga. Naya meraih tangan kanan Ken, lalu menarik pria itu menuju lift. Dengan cepat ia menekan tombol menuju lobi hotel. Tak membiarkan Ken untuk kembali ke apartemen John. Nona Naya, ada apa dengan Anda pagi ini? Tanya Ken. Naya menoleh ke arah Ken. Ditatapnya wajah pria yang kini sedang menatapnya heran.
Maafkan aku Ken, sebenarnya kakak dan kakak ipar baru saja berbaikan. Karena itu aku tidak ingin mengganggu pagi mereka, begitupun dirimu. Jelas Naya. Berharap Ken akan mengerti. Benar saja, terlihat sunggingan senyuman tercipta di wajah Ken. Tanpa menjawab, Ken langsung mengajak Naya menuju mobilnya. Lalu mengantarkan gadis itu pergi ke sekolahnya. Sedangkan di sisi lain, Winda mengerjapkan matanya. Berusaha keras untuk membuka matanya. John, panggilnya kemudian. John ikut menggeliat, melepaskan pelukannya pada Winda. Sudah pagi. Tanyanya dengan suara pelan dan mata yang masih tertutup. Keduanya masih enggan untuk bangun dari tidur mereka. Padahal hari sudah pagi, matahari sudah menyinari seluruh kota. Bersambung.